Raji duduk di bangku kayu di dalam warungnya yang sederhana. Warung kelontong itu sudah bertahun-tahun menjadi sumber rezekinya. Ia menjual berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula, minyak, hingga jajanan anak-anak, juga sayur mayur yang hijau. Biasanya dari pagi hingga sore, warungnya tak pernah sepi pembeli. Namun beberapa minggu terakhir, keadaan mulai berubah. Hari ini sejak pagi, hanya ada 1-2 pembeli yang mampir. Itu pun mereka tampak ragu-ragu sebelum akhirnya pergi tanpa membeli apapun. Beberapa pelanggan tetapnya, seperti Bu Siti dan Pak Darmo, yang biasanya selalu datang membeli kebutuhan dapur, juga tak terlihat. Pak Raji melirik istrinya, Bu Rini, yang sedang membereskan rak dagangan. Perempuan itu tampak gelisah. "Kenapa, Bu?" tanya Pak Raji. Bu Rini menoleh dan menghela nafas. "Aku nggak tahu, Pak. Rasanya aneh. Biasanya warung kita ramai, tapi sekarang malah sepi terus. Orang-orang kayak ragu buat masuk." Pak Raji mengangguk pelan. Ia juga merasakan hal yang sama. Sejak 2 minggu terakhir, warungnya seperti kehilangan magnetnya. Bukan hanya soal sepi pembeli, tapi barang dagangannya juga aneh. Beras yang baru datang mendadak berbau, apek, berkutu. Telur busuk lebih cepat dari biasanya, padahal fresh. Dan minyak goreng tiba-tiba berubah keruh tanpa alasan. Yang lebih mengherankan, uang hasil penjualan sering hilang begitu saja. Awalnya Pak Raji mengira ia salah menghitung, tapi setelah berulang kali terjadi, ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu, seorang pelanggan lama, Mbok Sarmi, datang. Perempuan tua itu membawa kantong belanjaan dan berhenti di depan warung. Namun bukannya langsung masuk, ia malah mengamati warung dari luar, seakan-akan sedang mencari sesuatu. "Mbok Sarmi, masuk aja. Mau beli apa?" sapa Pak Raji ramah. Mbok Sarmi menatapnya dengan ragu, lalu melangkah mendekat. "Pak Raji, kemarin ini saya mau beli gula. Lah kok sampean tutup terus warungnya?" Ia menoleh ke kiri dan kanan, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Pak Raji. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Sampean ini sakit atau gimana? Lah kok warungnya sering tutup?" Pak Raji mengernyit. Lah wong saya buka terus kok, Mbak. Mosok sih, Pak? Lah wong saya beberapa kali lewat, kelihatannya tutup terus. Apa jangan-jangan? Saya nggak tahu pasti, Pak Raji. Tapi beberapa orang bilang kalau seperti itu kiranya pasti ada yang iri sama sampean, Pak Raji. Kayak ada yang nahan gitu, kata Mbok Sarmi, matanya penuh kekhawatiran. Dada Pak Raji berdegup lebih kencang. "Apa maksudnya, Mbok?" Mbok Sarmi menghela nafas panjang. "Saya bukan mau nakut-nakutin, tapi bisa jadi ini bukan kejadian biasa. Bisa jadi ada yang ngirim sesuatu buat nutup rezeki warung sampean." Perkataan itu membuat Pak Raji dan Bu Rini saling berpandangan. "Guna-guna, Mbok," suara Bu Rini lirih. Mbok Sarmi mengangguk pelan. "Saya ndak bilang itu pasti loh, tapi gejalanya mirip. Dulu pernah ada pedagang di pasar yang kena guna-guna pemutus rezeki. Warungnya mendadak sepi, barang dagangannya selalu rusak, dan akhirnya dia bangkrut. Kalau Pak Raji mau, coba periksa sekitar warung ini. Kadang benda-benda aneh suka ditanam atau disebar di tempat usaha." Pak Raji menelan ludah. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib. Tapi apa yang terjadi di warungnya terasa terlalu aneh untuk sekedar kebetulan. Setelah Mbok Sarmi pergi, Pak Raji dan Bu Rini mulai memeriksa warung. Mereka mencari di sudut-sudut rak, di bawah meja, bahkan di sekitar pintu masuk. Saat Bu Rini menyapu lantai, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Segenggam tanah berwarna kehitaman yang tercecer di ambang pintu. "Pak, ini tanah apa, Pak?" tanya Bu Rini, suaranya sedikit gemetar. Pak Raji mengambil tanah itu dan mengamati baunya. Ada aroma anyir yang menusuk. Hatinya semakin tak enak. Malamnya setelah menutup warung,
Pak Raji merasa tubuhnya lebih lelah dari biasanya. Seakan-akan ada beban tak terlihat yang menekan punggungnya. Ia duduk di ruang tengah, menatap uang hasil penjualan hari itu yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari biasanya. "Kamu percaya omongan Mbok Sarmi tadi, Pak?" tanya Bu Rini, duduk di sebelahnya. Pak Raji menghela nafas. "Aku ndak tahu, Bu. Tapi kejadian ini memang aneh. Aku takut kalau benar ada yang iri sama kita." Bu Rini menggenggam tangan suaminya. "Kita harus cari tahu, Pak. Kalau memang ini guna-guna, kita harus cari cara buat mengatasinya. Sudah 2 minggu loh dagangan kita sepi terus, gak kayak biasanya." Pak Raji mengangguk. Ia tahu jika ini ulah manusia yang tak suka melihat orang lain sukses. Ia tak boleh tinggal diam. Malam itu Pak Raji tidur lebih awal. Tapi dalam tidurnya ia mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu ia berdiri dalam warungnya yang kosong. Rak-rak dagangan terlihat lapuk dan usang, seolah sudah lama tak disentuh manusia. Udara di sekelilingnya terasa dingin dan berat. Dari arah belakang warung terdengar suara langkah kaki. Pak Raji berbalik dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut panjang berwarna putih berdiri di ambang pintu. Wajah lelaki itu samar, tetapi matanya tajam seperti menembus jiwa. "Rezekimu bukan lagi milikmu, akan ada yang menghalanginya," bisiknya. Suaranya serak dan dingin. Pak Raji merasakan tubuhnya membeku. Ia ingin bergerak, tetapi tidak bisa. Lelaki tua itu melangkah semakin dekat, dan udara di sekitar semakin menekan. Tiba-tiba Pak Raji merasa ada sesuatu yang mencengkeram dadanya. Nafasnya sesak. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Saat itu juga, ia terbangun dengan nafas tersengal, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke samping, melihat Bu Rini yang masih terlelap. Lalu ia memandang ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Di luar, seakan-akan ada bayangan hitam yang melintas dengan cepat. Pak Raji menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Apakah ini hanya mimpi? Atau pertanda sesuatu yang benar-benar sedang mengawasi mereka? Di lain waktu, Pak Raji duduk termenung di depan warungnya yang semakin sepi. Matahari baru saja naik, tetapi belum satu pun pembeli datang. Biasanya pada jam-jam seperti ini beberapa pelanggan sudah berkumpul untuk membeli kebutuhan dapur. Namun kini, bahkan Pak Yadi yang hampir setiap pagi datang membeli beras dan gula pun tak terlihat, serta Mas Yono yang sering membeli kopi ABC dan rokok signatur ler-leran. Pak Raji menarik nafas dalam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak beberapa minggu terakhir, warungnya terus mengalami kemunduran. Setelah diamati, ada yang lebih aneh lagi. Mak Yati, pedagang yang baru saja membuka warung tak jauh dari tempatnya, justru semakin laris manis. Yono, Yadi, pada beli di sana. Saat tengah mengamati warungnya, Pak Raji merasakan bulu kuduknya berdiri. Bau anyir yang menyengat tiba-tiba tercium dari sekitar pintu masuk warungnya. Ia buru-buru mencari sumbernya, tapi tidak menemukan apapun selain tanah berwarna hitam yang tercacar di ambang pintu. Lagi, tanah itu ada setelah kemarin ditemukan. Ada apa, Pak Raji? Kang Soleh, salah satu pedagang yang juga berjualan di pasar tradisional itu, berdiri di dekatnya. Pak Raji mengangkat kepala dan menatap Kang Soleh dengan wajah kebingungan. "Saya nemu tanah aneh ini depan warung saya. Dari mana ya kira-kira? Sudah 2 kali. Kang Soleh ikut berjongkok mengamati tanah tersebut, lalu menghela nafas berat. "Hati-hati, Pak. Saya pernah dengar ada yang sengaja menabur tanah kuburan buat nutupi rezeki orang." Pak Raji terhenyak. Kang Soleh menatap sekeliling sebelum berbicara dengan suara lebih pelan. "Di desa sebelah ada dukun yang sering dipanggil buat ngerjain orang. Katanya ada guna-guna pemutus rezeki yang bisa bikin pelanggan enggan datang. Barang dagangan membusuk, bahkan uang hasil jualan sering menghilang." Pak Raji merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pikirannya langsung melayang pada Mak Yati. Sejak warungnya semakin sepi, warung Mak Yati justru semakin ramai. Setiap hari selalu ada antrian panjang di depan warungnya. Apa mungkin ini ada hubungannya? Sebelum sempat menjawab, Kang Soleh melanjutkan.
Saya bukan mau nuduh, Pak, tapi aneh aja. Dulu kan warung Bapak paling laris. Lah kok sekarang tiba-tiba orang-orang lebih memilih belanja ke tempat lain? Saya juga dengar dari beberapa orang kalau mereka sering lihat bayangan hitam di sekitar warung Bapak. Bikin yang mau mampir nggak jadi. Pak Raji tertegun. Bayangan hitam? Bukankah Bu Rini juga pernah mengeluh tentang hal itu? Saat pulang ke rumah, Pak Raji mendapati Bu Rini duduk di ruang tengah dengan ekspresi gelisah. Begitu melihat suaminya, ia langsung bangkit dan berkata dengan nada panik, "Pak, tadi aku lihat lagi, bayangan hitam itu sekarang ada di dapur. Udah masuk ke rumah kita." Pak Raji mendekati istrinya dan mencoba menenangkannya. "Sabar, Bu, mungkin cuma perasaanmu saja." "Tidak, Pak, ini nyata. Aku juga sering mimpi buruk belakangan ini. Aku takut." Bu Rini tampak benar-benar ketakutan. Pak Raji berpikir sejenak. Kejadian-kejadian aneh yang menimpa warung dan rumahnya membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia harus mencari jawaban. Malam itu Pak Raji memutuskan untuk menemui Pak Rahman, seorang yang dikenal memiliki kemampuan untuk menangani gangguan mistis. Bersama Kang Soleh, ia berjalan menuju rumah Pak Rahman yang terletak di pinggiran desa. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, seorang lelaki tua berwajah teduh membuka pintu. "Monggo, silahkan masuk," katanya dengan suara lembut. Pak Raji dan Kang Soleh duduk di lantai beralaskan tikar. Pak Rahman menatap Pak Raji dengan penuh perhatian. "Apa yang membawa kalian kemari di malam begini?" Pak Raji menghela nafas panjang sebelum mulai menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Warung yang mendadak sepi, barang dagangan yang cepat berjamur, bau anyir di depan pintu, hingga orang-orang yang mengira warungnya tutup, lalu bayangan hitam yang sering terlihat oleh istrinya. Setelah mendengar penuturan itu, Pak Rahman mengangguk pelan. "Dari cerita sampean, saya menduga ada seseorang yang sengaja mengirim guna-guna." Pak Raji merasakan jantungnya berdebar kencang. "Apa benar begitu, Pak?" "Saya belum bisa memastikan, tapi tanda-tandanya mirip. Biasanya, ilmu seperti ini ditanam di sekitar tempat usaha atau rumah target. Kalau benar ada yang mengirim guna-guna, kita harus mencari dulu sumbernya." Pak Raji menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Rahman menatapnya dengan penuh ketegasan. "Besok pagi, saya usahakan akan datang ke warung sampean. Kita cari tahu apakah benar ada sesuatu yang ditanam di sana. Jika memang ada, kita harus menetralisirnya." Pak Raji mengangguk pelan. Perasaannya bercampur aduk antara cemas dan lega. Ia hanya bisa berharap bahwa ini semua bisa segera berakhir. Malam itu, dalam tidurnya, Pak Raji kembali bermimpi tentang lelaki tua berambut putih yang pernah muncul di mimpi sebelumnya. Kali ini suara lelaki itu terdengar lebih jelas. "Rezekimu sudah hilang," bisiknya lagi, membuat Pak Raji tersentak bangun dengan nafas tersengal. Ia menoleh ke arah jendela kamar yang terbuka sedikit. Angin malam yang dingin masuk membawa serta suara samar yang terdengar seperti bisikan. Pak Raji merinding. Ia tahu ada sesuatu yang sedang mengintainya. Keesokan paginya, seperti yang dijanjikan, Pak Rahman datang ke warung Pak Raji di pasar. Dengan membawa air doa dan segenggam garam, ia mulai memeriksa sekitar warung. Setelah beberapa saat, ia berhenti di dekat rak beras dan berjongkok. "Di sini ada yang tidak beres," katanya seraya menggali sedikit tanah dengan tangannya. Pak Raji dan Bu Rini yang mengawasi dari dekat terkejut saat melihat sesuatu yang terkubur di sana. "Bagian lantai ini yang tidak diplester. Seseorang mudah menanamnya." Setelah itu Pak Raji membuka sebuah bungkusan kain hitam yang diikat dengan benang merah. Pak Rahman mengambil bungkusan itu dengan hati-hati, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa helai rambut yang bercampur dengan tanah, serta benda-benda kecil yang tampak seperti tulang belulang. Juga ada tulisan aksara Arab. Bu Rini menjerit kecil. Pak Raji langsung merasakan tubuhnya melemas. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Pak Rahman menghela nafas. Ini adalah salah satu media guna-guna. Kalau ini memang ditanam di warung Bapak, berarti ada seseorang yang menginginkan usaha Bapak hancur. Pak Raji mengepalkan tangannya.
ia semakin yakin bahwa ada seseorang yang sengaja menjegal rezekinya. Dan orang-orang itu kemungkinan besar adalah seseorang yang merasa tersaingi. "Pak Rahman," kata Pak Raji, suaranya bergetar. "Bisakah ini dihancurkan, Pak? Supaya warung saya kembali seperti sedia kala, laris?" Pak Rahman mengangguk. "Bisa, insya Allah. Tapi kita harus melakukan beberapa langkah untuk membersihkan tempat ini juga." Saat Pak Rahman menyemprotkan air doa ke dinding rumah, tiba-tiba terdengar suara gemeretak aneh dari belakang warung, seperti sesuatu yang bergerak di atas genteng. Burini meremas ujung bajunya, sementara Pak Raji menggenggam tasbihnya erat-erat. "Jangan takut, ini hanya reaksi," kata Pak Rahman. Ia lalu menuangkan air doa ke dalam baskom dan menyuruh Burini membasuhkan ke lantai dan pintu warung. Begitu air menyentuh tanah di depan warung, tiba-tiba terdengar suara mendesis, seperti sesuatu yang tersiram air panas. Asap tipis mengepul dari tanah. Lalu muncullah seekor lintah hitam sebesar ibu jari dari dalamnya. Hewan itu menggeliat, seakan kesakitan. Itu adalah wujud dari jin yang sudah lemah dan mewujud di dalam alam nyata. Innalillahi. Burini menjerit kecil dan mundur beberapa langkah. Sementara Pak Raji menatap dengan mata melebar. Pak Rahmat tetap tenang. Ia mengangkat lintah itu menggunakan ujung sorbannya dan memasukkannya ke dalam botol kaca yang telah ia siapkan. Ini bukan lintah biasa. Ini wujud dari jin yang disuruh menunggui guna-guna yang dikirim di sini. Jin itu lemah dan sekarang masuk ke alam manusia menjadi seperti ini. Pak Raji mengepalkan tangannya. Amarah mulai membuncah di dadanya. Ia sudah menduga bahwa seseorang di pasar iri dengan usahanya, tapi ia tak menyangka orang itu akan menggunakan ilmu hitam. "Saya harus tahu siapa pelakunya, Pak," katanya dengan suara tertahan. Pak Rahman menatapnya tajam. "Sabar, Pak. Guna-guna seperti ini bukan hanya soal menemukan pelaku, tapi juga bagaimana cara kita menghadapi cobaan ini dengan keimanan yang kuat. Jika kita gegabah, bisa jadi malah semakin parah." Pak Raji menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak?" "Kita akan bersihkan warung ini dulu secara menyeluruh. Mulai sekarang, setiap ba'da sholat, siramkan air doa ini ke sekeliling warung. Jangan lupa bacakan ayat kursi dan surah Al-Falaq setiap kali membuka dagangan." Pak Raji mengangguk. "Baik, Pak." Hari itu mereka menghabiskan waktu dengan membersihkan setiap sudut warung. Pak Rahmat mengajari Pak Raji dan Burini beberapa doa perlindungan. Burini meski masih ketakutan berusaha mengikuti semua petunjuk sang ustadz. Saat hari menjelang sore, suasana warung terasa lebih ringan. Namun di dalam hati, Pak Raji tahu perjuangannya belum selesai. Seseorang di luar sana masih ingin menyingkirkannya, dan ia harus menemukan cara untuk menghadapinya sebelum semuanya terlambat. Dan di hari berikutnya, pagi itu, Pak Raji dan Pak Rahman berdiri di depan warung yang masih tampak sepi. Udara terasa lebih segar, tidak seperti sebelumnya yang selalu diselimuti aura berat dan bau anyir. Pak Rahmat mengangguk pelan sebelum memulai ritual pembersihan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bergema, diikuti lantunan ayat suci yang mengalun dari bibirnya. Pak Raji menggenggam kendi berisi air doa dan mulai menyiramkannya di depan warung. Di sudut-sudut rak dagangan disemprot, serta di sekitar pintu masuk. Burini membantu dengan menyapukan daun bidara yang sudah direndam air doa ke dinding dan lantai. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat beberapa plastik dagangan berjatuhan. Pak Raji dan Burini saling pandang. Ada sesuatu yang sedang melawan. Pak Rahmat tetap tenang. "Jangan takut, teruskan, itu hanya reaksinya." Mereka melanjutkan ritual. Ketika air terakhir disiramkan di dekat pintu masuk, suara gemeretak kembali terdengar dari dalam warung, seolah ada sesuatu yang pecah. Pak Raji melangkah masuk, dan matanya langsung tertuju ke rak dagangan yang berantakan. Beberapa botol kecap dan minyak goreng jatuh tanpa alasan. Ia menelan ludah. "Ini perlawanan terakhir, insya Allah setelah ini lebih ringan," kata Pak Rahmat sambil menghela nafas. Dan benar saja, siang harinya, pembeli mulai berdatangan kembali. Meski masih sedikit, warung Pak Raji perlahan kembali hidup. Burini bahkan tersenyum saat melihat beberapa pelanggan lama datang kembali. Di lain waktu, malam itu angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Pak Raji yang sedang bersiap untuk tidur tiba-tiba mendengar suara berdesis dari luar rumah.
Suara itu terdengar aneh, seperti sesuatu yang digerus di tanah. Perlahan ia mengintip dari celah jendela. Matanya membelalak ketika melihat seseorang berjongkok di samping rumahnya, menaburkan sesuatu di tanah dekat pintu masuk. Darahnya mendesir. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sarung dan keluar dengan langkah mengendap. Sosok itu masih sibuk menaburkan bubuk hitam ke tanah, tak menyadari bahwa dirinya telah ketahuan. "Siapa kau?" seru Pak Raji lantang. Orang itu terperanjat dan langsung berlari ke arah gang sempit. Pak Raji tak tinggal diam. Ia mengejar secepat mungkin. Nafasnya memburu. Langkah kaki mereka berpacu dalam gelap, hingga akhirnya orang itu masuk ke halaman rumah seseorang. Pak Raji berhenti sejenak, mengatur nafasnya. Ia mengenali rumah itu. Ya, rumah Mak Yati, yang juga punya warung dekat dengan warung Pak Raji di pasar. Jantungnya berdegup lebih kencang. Jadi benar dukanya selama ini. Warung Mak Yati tambah laris, warung Pak Raji sepi. Ternyata yang mengirim guna-guna adalah Mak Yati. Sementara itu Pak Rahmat datang ke rumah Pak Raji untuk menetralisir hawa negatif yang ada di rumahnya, karena Pak Raji sudah melaporkan tentang kelakuan Mak Yati di malam hari kemarin. Dan setelah ritual selesai di rumah Pak Raji, di lain hari, selang 3 hari setelah ritual di rumah, sejak hari itu kehidupan Mak Yati berubah drastis. Warungnya yang dulu ramai mendadak sepi. Orang-orang enggan membeli dagangannya karena takut terkena dampak buruk dari perbuatannya. Ya, perbuatannya sudah melebar kemana-mana. Tentang Mak Yati mengirim guna-guna kepada Pak Raji. Tak hanya itu, Mak Yati sering terlihat berbicara sendiri, seolah sedang berdebat dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis tanpa alasan. "Aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak salah," gumamnya berulang-ulang, menatap kosong ke arah warungnya yang kini ditumbuhi ilalang. Orang-orang semakin yakin bahwa ilmu hitam yang ia gunakan justru berbalik menyerangnya. Sementara itu, warung Pak Raji kembali ramai seperti sedia kala. Orang-orang mulai berdatangan lagi, seolah hawa buruk yang dulu menyelimutinya telah benar-benar hilang. Suatu hari saat warungnya sedang sibuk, Pak Raji duduk sejenak dan menarik nafas lega. "Pak, kita akhirnya bisa melewati ini semua," kata Bu Rini sambil tersenyum kecil. Pak Raji mengangguk. "Iya Bu, aku belajar satu hal. Iri hati hanya akan membawa malapetaka. Lebih baik kita bersyukur dengan apa yang kita punya daripada mencari jalan pintas yang menyesatkan." Bu Rini menggenggam tangan suaminya. Mereka tahu cobaan ini telah menguatkan mereka. Dan yang terpenting, mereka telah belajar bahwa kebaikan dan keikhlasan selalu menang di atas segalanya. Selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.